Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan hari ini Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, menjaga tubuh kita, pikiran kita dan ruhani kita, sehingga kita senantiasa mendapatkan sehat walafiat dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Fenomena yang banyak terjadi setelah Lebaran adalah gula darah para penderita diabetes mulai tidak normal kembali, dan ini membuat gejala-gejala muncul pada penderita diabetes. Salah satunya yang sedang saya alami. Ketika orang menderita diabetes itu ada banyak sakit bawaan yang mengikuti penyakit diabetes disebabkan naik turunnya gula darah. Gula darah tinggi menyebabkan penyakit-penyakit bawaan yang lain. Ada yang namanya retinopati, jadi gangguan pada retina yang menyebabkan penderita diabetes kemudian berkurang penglihatannya. Ada namanya neuropati, gangguan di syaraf neuro, sehingga menyebabkan sebagian tubuh dari penderita diabetes mengalami istilahnya kebas, tidak dapat merasakan. Jadi di bagian-bagian tertentu, di ruas-ruas tubuh tertentu mengalami kebas, seperti orang lumpuh. Naudzubillah min dzalik, masya Allah. Nah, salah satu yang saya juga baca dan saya alami adalah keluarnya bisul pada tubuh orang yang menderita diabetes. Ini saya alami kemarin karena setelah Lebaran ada banyak hal yang terjadi. Salah satunya adalah banyak makanan yang berlebih yang masuk ke dalam tubuh. Selama sebulan kita terbiasa kurang makan, terbiasa kita makan rutin, tidak ada masukan-masukan yang lain. Tetapi ketika Lebaran kemudian kita mulai makan opor, makan daging-dagingan, makan santan, makan makanan berlemak dalam jumlah yang luar biasa, lebih banyak dari hari biasanya. Kemudian konsumsi kue Lebaran yang menu utamanya adalah tepung, roti, dan telur, yang itu juga menyebabkan gula darah meninggi. Sehingga saya kemudian cari artikel di internet, saya ketemu dengan web Klik Dokter yang kemudian menyebutkan bahwa orang dengan gejala diabetes atau penderita diabetes itu kulitnya memang tidak normal, ada penurunan pH, sehingga menyebabkan beberapa kemudian mendapatkan penyakit kulit, ada yang menyebabkan gatal-gatal dan juga bisul. Ini yang sering terjadi, biasanya di kaki atau di tempat yang lain, dan saya mengalaminya di ketiak ya, di ketiak sebelah kiri sini ada bisul. Nah, kemarin ketika saya beperjalanan ke luar kota, ke Blitar, ke Malang, saya nyupiri begitu ya, bisul ini tidak saya tidak saya hiraukan, jadi ya saya kasih obat biasa saja. Akibatnya adalah ternyata bisul yang tidak dirawat dengan baik itu dapat menjalar ke bagian tubuh yang lain, sehingga bisulnya tidak cuma satu, bisa sampai 2, 3, 4, bisa sampai banyak. Dan kemarin sempat banyak ya di badan saya ini bisulnya, sehingga sakit banget. Nah, di artikel itu kemudian saya baca kembali, ternyata salah satu perawatannya gampang banget. Pertama, jaga kebersihan badan, kemudian sering mandi menggunakan sabun yang baik, kemudian dibersihkan bagian tubuhnya terutama yang rentan dengan terkena bisul gitu ya, dibersihkan. Kemudian yang kedua yang penting ya, websitenya klikdokter.com ya kalau tidak salah, jadi teman-teman nanti bisa cross check, karena seperti saya bilang di konten-konten sebelumnya, karena saya bukan dokter, saya hanya pelaku. Teman-teman harus cross check semua apa yang saya bicarakan, sehingga tidak hanya katanya ya, tapi mendapatkan ilmu yang benar. Di website Klik Dokter itu disebutkan
Salah satu yang paling penting untuk bisul karena diabetes adalah jangan sampai pecah. Jadi bisulnya itu walaupun sudah matang begitu tidak boleh dipecah, tidak boleh ditusuk karena itu infeksi. Dan infeksi itu kalau terkena bagian tubuh yang lain yang memang tidak sehat ya, karena kondisi pH tubuh penderita diabetes tidak baik, itu bisa menyebabkan bisul yang baru. Jadi kalau dibiarkan, tidak dirawat, tidak dibersihkan, apalagi di tempat kayak ketiak itu kan memang tempat yang lembab, dia akan sangat mudah untuk menular kembali, menyebabkan bisul yang baru. Jadi tipsnya sebenarnya gampang dan ini saya praktekkan kemarin, yaitu dikasih plester atau dikasih Handy Plus, kasih Hansaplast atau merek-merek yang sejenis ya, plester yang berwarna coklat. Jadi bisul-bisul itu kan ada mata bisulnya itu di plester ya, sehingga ditutup. Kalau memang bisulnya ada 3 ya pakai 3 plester, ditutup. Di bagian tengah obatnya plester itu ditaruh di mata bisulnya, sehingga dia membantu mengobati, mengeringkan. Kemudian dia tidak bisulnya tidak menjalar kemana-mana karena tertutup dan terjaga. Jadi kemarin saya tutup semua, ditutup. Cuma memang harus pakai plester yang coklat yang bisa melar. Karena kalau pakai plester yang kekinian, yang plesternya anak-anak itu yang plastik, itu kan nggak bisa melar sehingga menyebabkan sakit. Jadi kalau kita gerak sedikit itu sakit karena tubuhnya tertarik dengan plester itu. Apalagi kalau di tempat seperti ketiak begitu ya, bisulnya sendiri sudah sakit, dikasih plaster yang nyambung ke bulu ketiak misalnya, itu sangat sakit. Jadi harus pakai saran saya yang coklat, yang Hansaplast, Handy Plus yang bisa melar itu. Nah, jadi semua mata bisulnya ditutup, dijaga. Nanti dalam waktu tertentu, misalnya sehari sekali atau setiap pagi atau setiap malam, setiap sore mandi gitu ya, dilepas kemudian dibersihkan, kemudian diganti dengan plester yang baru. Nah, ini menjaga supaya bisul tidak menyebar kemana-mana. Kemudian yang kedua, bisul yang sudah ada juga segera matang dan segera nutup begitu ya, segera meletus sendiri dan nutup, dan memang tidak boleh ditusuk atau diletuskan. Jadi ini harus dijaga. Nah, teman-teman yang mengalami apa yang saya alami, bisul pada penderita diabetes, itu kira-kira sebab dan solusinya. Sebabnya memang tubuh kita itu jadi pH-nya turun, kondisinya gampang banget terkena penyakit-penyakit kulit seperti itu, dan solusinya adalah itu. Kemudian jangan lupa konsultasi dengan dokter untuk mendapatkan jawaban. Video ini tidak pernah bisa menjadi dasar untuk berobat atau dasar pengobatan, karena ini hanya sekedar pengalaman, dan alhamdulillah di saya bisa selesai begitu ya, bisa kembali normal kembali. Dan dulu juga pernah seperti itu, mungkin 1 tahun yang lalu ya, saya lupa di konten keberapa, itu ada bisul di kaki dan itu sampai seperti lubang, dan memang harus dirawat, dijaga dengan baik, karena penderita diabetes jangan sampai luka kan, apalagi kalau di kaki. Kemudian yang sekarang penting adalah selain merawat bisulnya itu adalah menjaga kondisi gula darah dalam kondisi normal, sehingga saran saya tetap mengkonsumsi obat dengan rekomendasi dokter, nasihat dokter, obat apa yang harus diminum. Kalau saya minumnya selama ini masih di obat gliben atau glimiperid, itu 1 kali minum. Ini tadi barusan saya sudah minum. Kemudian nanti minum metformin itu 1 kali setelah makan, biasanya sehari 2 kali atau 3 kali. Nah, ini mengikuti saran dokter saja, tidak usah ikut siapa-siapa, ikuti dokter pribadi sampean. Tidak perlu ikut saya, tidak perlu ikut referensi yang lain, tapi ikuti dokter. Jadi memang harus dalam konsultasi dari dokter pribadi yang mengetahui penyakit diabetes Anda semua, yang mengetahui kondisi badan Anda. Jadi kita tidak salah dalam berobat. Video ini saya buat pagi-pagi banget karena menurut saya ini penting untuk saya share, karena kadang-kadang orang itu kalau sakit nggak mau cerita ke siapa-siapa. Siapa tahu dengan adanya video ini
teman-teman bisa saling berbagi curhat dengan saya, apa yang saya alami dan apa yang sampean alami, sehingga ya saya buat video ini. Apapun yang teman-teman merasa nggak bisa cerita di saya di kolom komentar. Nanti kalau saya tahu dan saya mengalami akan saya buat videonya. Yang pasti di channel ini salah satu konten rutinnya adalah tentang diabetes. Nah, teman-teman bisa terus mengikuti ya. Obatnya terus diminum, yang tersarankan oleh dokter menggunakan insulin, terus memakai insulin. Mungkin ini masih ada nuansa lebaran ya, tetap dijaga makanannya, jangan makan berlebih, makan kue-kue yang roti-roti itu, kue-kue lebaran itu juga dikurangi. Olahraga dan pikiran dan jiwa harus tetap fresh, harus tetap optimis bahwa semuanya bisa mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.